Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Gojek dan Tokopedia akhirnya setelah digosipkan merger sempat menyangkal kemarin pada tanggal 17 Mei 2021 akhirnya mengumumkan jika mereka merger atau bersatu. Dan bersatunya dua perusahaan rintisan atau startup asli Indonesia ini kemudian menjadikan satu perusahaan bernama GoTo, kalau bahasa Inggrisnya GoTo ya, yang saat ini telah secara tidak resmi menjadi perusahaan teknologi terbesar yang ada di Indonesia. Nah, apa hubungannya dengan kita semua rakyat Indonesia? Orang mungkin akan berpikir kayak ya sesuatu yang terjadi di kota besar, terus orang kecil di kota kecil mikir itu kan terjadi di sana, emang ada efeknya ke kita. Eits, tunggu dulu. Teknologi internet yang berkembang sekian pesat dalam waktu yang singkat ini membuat kita semua itu saling terkoneksi satu sama lain. Dan dengan merger mereka berdua, otomatis terbuka kesempatan yang lebih besar lagi. Mengapa? Karena dua perusahaan ini asli Indonesia dan apa saja yang harus kita lihat dan kenapa kok ini memungkinkan untuk menghasilkan orang-orang kaya baru di Indonesia dalam waktu dekat. Saya langsung akan bukakan dari kartu saya, nggak usah lama-lama. Kalau mau lihat tentang bagaimana valuasi mereka dan apa kira-kira potensinya, mereka mau seperti apa dan sebagainya, silahkan untuk cari di konten lain, itu ada semua. Data-data di sana banyak. Bahkan untuk menggambarkan sebagaimana besarnya, mereka bahkan berencana untuk melantai di bursa di New York, tidak di Indonesia saja atau di Singapura. Ini luar biasa banget karena mereka tahu bahwa ini akan mengundang banyak sekali investor-investor lain dan orang yang ingin membeli saham mereka. Oke, nggak pakai lama, kita ambilkan langsung 10 kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan saya ambil tengah 10. Nah, oke, kita langsung akan buka. Yes. Oke. Nah, semoga kartu-kartu baik semua yang kita dapatkan. Dari yang pertama, The Queen of Swords. Akhirnya mereka tegas melakukan merger dan dua perusahaan rintisan asli Indonesia ini saat mereka bersama, artinya mereka bersatu menjadi perusahaan rintisan nasional asli anak bangsa yang akhirnya terbesar. Jadi nggak terpisah dua, tapi jadi satu. Artinya nasionalisme di sini ini adalah sesuatu yang langsung kita bisa rasakan. Loh, apa bedanya dengan yang lain? Grab itu beda karena Grab dari Singapura kalau tidak salah ya, dan Shopee jelas itu dari Tiongkok, dan kalau yang lain-lain pun ya kita langsung akan tahu dari namanya JD.ID atau yang lain. Nah, perusahaan-perusahaan marketplace atau rintisan yang lain dengan layanan serupa yang asli anak bangsa ya dua itu tadi, dan akhirnya mereka bersatu dan mengumumkan merger mereka. Otomatis artinya apa? Ada banyak kebijakan yang akan pro dengan kita Indonesia dan warga negara dan bangsa Indonesia ini tadi. Seperti kita ketahui beberapa bulan yang lalu diributkan dengan pengiriman dari Tiongkok, dari China ke Indonesia yang kalau tidak digratiskan tapi ongkosnya murah banget. Sedangkan kalau dia menggunakan jasa kurir yang Indonesia, ini terus harganya akan mahal. Nah, kebijakan-kebijakan politis dalam bisnis seperti itu tadi yang kita harapkan akan lebih berpihak kepada bangsa Indonesia, dan otomatis ini juga akan bisa mendukung bertumbuhnya UMKM di Indonesia. Maka untuk kita semua yang ingin berusaha, memiliki usaha ataupun sudah memiliki usaha dan ingin memperbesar skala usahanya dengan mergernya mereka berdua, artinya kita seperti mendapatkan sebuah upgrade dari mesin yang saat ini kita pergunakan. Kalau selama ini bisnisnya tidak menggunakan Tokopedia, mungkin start gunakan Tokopedia. Dan kalau ternyata bisnisnya selama ini belum menggunakan Gojek, ya tidak ada salahnya menggunakan
ini tadi. Dan kalau dengan seperti ini tidak usah terpisah menjadi dua aplikasi karena mereka sekarang bersama dalam satu holding, yaitu GoTo itu tadi. Tapi belum jelas apakah nanti dua aplikasi ini akan salah satunya lenyap atau digantikan aplikasi yang baru, kita akan tunggu. Tapi apapun itu, ini adalah tanda bahwa sang saka merah putih berdiri semakin tegak, berkibar semakin kencang dan semakin tinggi. Kita akan lihat nanti kedepannya akan seperti apa. Tapi yang pasti, semua keberpihakan akan jelas menuju ke anak bangsa kita semua. Ini yang saya lihat pertama. Dan terus kemudian saya lihat di Empress di sini. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya semua ini tujuannya adalah bukan apa yang mereka katakan. Jadi di Empress ini menggambarkan seseorang yang dia ini cantik, dia ini memiliki semua kehangatan sebagai seorang wanita, tapi bukan kecantikan dan kehangatannya, tapi jiwa kewanitaannya itu tadi yang ternyata memberikan satu nilai lebih dibandingkan apapun yang dia miliki. Nah, yang tidak kita sadari dari bisnis seperti ride hailing atau bisnis transportasi seperti Gojek dan bisnis Tokopedia adalah mereka semua ini ternyata bertumbuh dengan adanya uang mengendap yang ada di dalam aplikasi mereka. Jadi kalau ternyata mereka menjual jasa itu satu hal. Tetapi saat seseorang mau mengendapkan uang dalam saldo GoPay atau kalau kemarin di Tokopedia itu OVO, nah maka artinya di situ ada bisnis finansial. Nah, saat bisnis finansial ini ada, artinya di situ ada kekuatan besar yang muncul. Dan kita langsung lihat bahwa selain mereka bersama, mereka ternyata langsung melahirkan anak perusahaan baru yang juga merupakan salah satu dari holding yang ada di GoTo ini tadi, yaitu GoTo Finance. Kita akan lihat nanti, sepertinya mungkin saja mereka akan punya ya seperti OVO dan seperti GoPay, mungkin akan jadi satu di situ. Apakah terus kemudian Tokopedia meninggalkan grup Lipo untuk pergi ke situ, kita tidak tahu. Tapi yang pasti di sini artinya ini akan semakin besar lagi karena rambahan bisnisnya ternyata ke bidang finansial juga, dan otomatis ini juga akan memberikan satu kemudahan yang lebih, terutama untuk kita bangsa Indonesia dan kita rakyat yang memiliki usaha ingin bertumbuh dan semakin baik dalam bisnis kita nanti. Kita nantikan nanti kira-kira produknya akan seperti apa. Nah, yang paling jelas di sini, dari apa yang paling bersinar dari ini semua adalah GoTo ini tadi adalah tameng dari dominasi asing. Kita tahu bahwa Shopee dengan gencarnya, dengan iklannya, dengan semua kemudahannya itu berusaha untuk mengambil pasar lokal dan membawa data yang mereka ambil ini tadi ke Tiongkok sana. Tidak bisa dipungkiri, dalam usaha bisnis seperti saat ini, bisnis digital mengetengahkan kemudahan. Dan kemudahan yang mereka berikan dengan menggelontorkan dana yang sangat besar, otomatis akan dipilih orang-orang penggunanya. Dan saat pemerintah di sini memang saat ini masih dalam kerjasama dengan Tiongkok, mereka mungkin tidak terlalu banyak posisi tawarnya untuk ini, maka dengan disatukannya GoTo ini tadi, pemerintah akan lebih memiliki posisi tawar untuk mengarahkan seluruh bangsa Indonesia lebih mengutamakan dan mempergunakan fasilitas dan aplikasi anak bangsa dibandingkan aplikasi asing yang ada. Maka saat ini orang-orang terus kemudian akan lebih berpindah Grab ataupun Shopee dan yang lain-lainnya. Jadi semoga ini adalah sebuah persaingan yang akan membawa bangsa Indonesia ini semakin baik. No hard feeling kalau masalah bisnis, tapi kita sebagai bangsa Indonesia, kesamaan nasionalisme ini tadi yang akan melindungi kita. Sehingga tameng ini jelas akan menguntungkan kita semua. Kita akan lihat lagi bahwa jika pemerintah selama kemarin itu dalam mengelola negaranya, mengelola uang yang ada di dalamnya dan semua bisnisnya ini belum terlalu melek digital, ini bisa dipastikan di kali kedua pemerintahan Pak Jokowi ini ternyata pemerintah lebih melek digital. Apalagi dengan menjadikan Pak Nadiem Makarim, si Mas Menteri ini tadi untuk menjadi menteri, dan otomatis dengan ini semua kita melihat bahwa meleknya pemerintah terhadap bisnis digital otomatis akan mengarahkan kepada kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada si GoTo ini tadi, karena mereka adalah aplikasi anak bangsa. Dan dengan seperti ini seperti membuka satu jalan. Ini seperti membuat orang-orang yang memiliki startup itu untuk lebih, oh kalau ternyata GoTo bisa,
ini ternyata bisa juga untuk kita semua membuat aplikasi dan kemudahan yang lain, rintisan yang lain yang akan dibantu oleh pemerintah dan suatu saat nanti akan sebesar mereka. Dan ini semua adalah sebuah hal yang positif, mengingat tidak banyak juga negara di seluruh dunia yang sudah melek dan berkawan dengan digitalisasi ini tadi. Walaupun mungkin secara 1-100 belum sampai 50%, tetapi ini adalah sebuah apresiasi yang positif untuk pemerintah yang mengakomodir dan akhirnya membuahkan hal yang diharapkan itu tadi. Apakah ini akan menghasilkan sesuatu yang juga baru terhadap Bukalapak dan yang lain-lain akan segera menyusul? Kita akan lihat sebentar lagi. Dan ini juga adalah sebuah kesempatan di mana UMKM lokal ini bisa maju dan ikut bersaing. Seperti kita ketahui, kalau dalam 10-20 tahun yang lalu bisnis hanya didominasi oleh brand dan satu perusahaan-perusahaan besar yang ada, maka UMKM kecil yang belum pernah terdengar ini memiliki kesempatan untuk ikut juga memanfaatkan ini semua. Dan dengan mergernya ini tadi, siapa tahu nanti akan muncul satu produk yang baru yang akan mempermudah, akan memberikan kesempatan lebih dan memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang akan dirasakan oleh orang yang ingin berbisnis atau UMKM yang memulai dengan modal yang sangat kecil ini untuk bisa mengejar volume dan men-scale up bisnis mereka untuk bisa menjadi lebih besar daripada sebelumnya. UMKM lokal ini juga yang selama ini tidak memiliki jalur logistik dan distribusi yang baik, ini bisa memanfaatkan jalur logistik dan distribusi mereka yang tentu saja sudah ada di seluruh Indonesia. Ini adalah sebuah kebahagiaan untuk kita semua dan tidak ada waktu yang lain selain sekarang untuk memulai bisnis kecil-kecilan kalian menjadi lebih besar lagi. Yang belum punya segera mulai, jangan malu dengan berbisnis kecil-kecilan dahulu. Kalau belum punya modal bisa dropshipping dulu, dan dengan ini semua akan menggerakkan perekonomian dengan lebih besar lagi. Tidak hanya Indonesia menjadi maju, tapi orang-orang kaya baru akan berlahiran. Dan kalau kita bilang ini adalah satu kesempatan juga untuk kita nanti sekolah. Saya pikir dengan adanya GoTo ini tadi akan ada sebuah inkubasi bisnis, akan ada sebuah sekolah untuk mereka belajar, mempersiapkan agar mereka ini layak untuk menjadi vendor-vendor dan pengguna serta penyuplai di Tokopedia dan Gojek yang baru ini tadi. Nah, dengan ini semua, ini kesempatan yang juga akhirnya kita tidak hanya punya pilihan kalau nggak jadi PNS, pegawai swasta, kalau nggak jadi buruh. Nah, dengan ini semua akan melahirkan UMKM baru, akan memberikan peluang baru untuk melihat satu perspektif baru bahwa untuk sukses dalam hidup itu tidak hanya pilihan yang ada saja, tetapi dengan memulai bisnis sendiri dan kita tidak hanya berharap dengan tangan di bawah atau kita berharap dari belas kasihan orang lain untuk memperkerjakan kita. Kita bisa mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri dan memulai usaha apapun yang akan kita jalani ini. Dan untuk itu, ini gambar seorang wanita yang dia menjadi ibu, dia menjadi seseorang yang diharapkan dukungan finansial dan juga cintanya dari dirinya keluar begitu banyak kesehatan dan juga kemasyuran. Nah, ini adalah sebuah tanda di mana pemerintah sebagai sang ibu ini tadi juga harus ikut serta di sini. Ini artinya apa? Harus hadir juga satu kerjasama antara GoTo ini tadi dengan pemerintahan, baik itu kementerian seperti koperasi, perdagangan, pariwisata atau apapun itu untuk bisa membuat ini semua semakin maju lagi. Kenapa? Karena saya pikir dengan kartu digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini tadi, seharusnya hal seperti ini adalah sebuah kelanjutan. Dengan adanya turun tangan pemerintah dan ikut serta pemerintah dalam program-program yang akan dilakukan GoTo ini tadi, memperbanyak kesempatan orang-orang yang tidak hanya di Pulau Jawa atau kota-kota besar saja untuk ikut serta ada di sini. Dan dengan sosialisasi resmi dari pemerintah, saya pikir ini hanya sebuah langkah kecil di mana akan diikuti oleh langkah-langkah kecil dari perusahaan lain yang akan membuat rintisan lain dan harapannya akan bisa menjadi dekakorn juga yang sebesar GoTo ini. Dan ingat bahwa dengan ini semua, ini pas banget nih, kita ngomongin big data. Big data yang ada di Indonesia ini tadi, yang besarnya ini 38 juta yang dimiliki oleh GoTo ini tadi, tentu saja akan bisa juga dimanfaatkan oleh pemerintah. Karena seperti kita ketahui bahwa pemerintah juga memerlukan data ini tadi.
Bayangkan kalau seandainya data para pengguna aplikasi ini tadi bisa disinkronisasi dengan data apapun, misalkan Dukcapil atau yang lainnya, maka akan lebih memudahkan pemerintah untuk mengupdate data tersebut dan mempergunakannya untuk kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Apakah nanti ternyata bansos dibagikannya bisa melalui digital ataukah yang lain-lain? Nah, ini adalah satu lompatan yang akan baik juga. Dan dengan ini semua kita harapkan bahwa kedepannya semua kemudahan-kemudahan yang akan kita terima dari kebijakan pemerintah akan lebih bisa tersalur dengan cepat, mengingat negara kita yang berkepulauan ini tadi memiliki banyak sekali keterbatasan yang akan bisa dijangkau dengan sinyal internet yang bisa merata di seluruh area. Dan memang dari itu semua kita tahu bahwa selama ini kebijakan itu tidak selalu selaras dengan teknologi yang berkembang. Seringnya teknologi berjalan lebih cepat, jauh lebih cepat dibandingkan kebijakan yang ada. Dengan kebijakan yang baru, maka kita akan mendapatkan kemudahan yang baru, dan ini semua akan mempercepat terjadinya pembangunan yang lebih merata ke seluruh Indonesia. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana kita tahu bahwa jika mereka itu bisa, kita pun juga bisa. Ini adalah semangat yang harus kita miliki. Semangat yang selama ini kalau saya lihat di bangsa Indonesia ini, kalau seandainya ada seseorang yang sukses, kita malah mencibir, malah tidak ikut bangga, tidak mendukung mereka. Tapi dengan ini semua, kita akan tahu bahwa jika mereka ini bisa, yang mereka ini adalah anak bangsa, maka kita semua bangsa Indonesia pasti juga bisa. Artinya, jika mereka bisa, kamu juga bisa. Dan kembangkan rintisan-rintisan yang baru, ide-ide yang baru. Saya yakin bahwa kemajuan Indonesia ini juga terletak pada kemajuan digital, dan keajaiban digital ini tidak dimiliki hanya oleh para talent yang ada di seluruh kota besar, tapi dari kota-kota kecil yang mungkin saat ini mendengarkan dan menonton video ini, harapannya akan lahir para Steve Jobs baru. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Harapan saya adalah lebih banyak lagi terlahir orang-orang kaya, tapi tidak hanya kaya, mereka juga orang-orang yang sukses, dan sukses menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa depan nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.